Ini mana ya? Kok ada banyak orang sih? Kok pada tidur? Mbak, bangun mbak. Bangun mbak. Mbak tahu nggak ini di mana mbak? Hah? Di mana? Ngapain aku di sini? Hah? Di mana nih? Kok ada orang masuk? Hah? Ngapain aku di sini? Orang. Loh. Hah? Di mana nih? Bukannya tadi aku di rumah ya? Di mana nih? Mbak, bangun mbak. Bukan saya mbak, bukan saya mbak. Jauh-jauh. Bukan. Di mana nih? Saya juga nggak tahu mbak. Bohong. Misi mas, mbak turun sini aja kali ya. Iya. Masuk. Langsung ngomong aja boleh? Kita di sini ngapain ya? Aku juga nggak tahu kita semua di sini kenapa dan ngapain gitu. Tapi di atas meja ini ada remote sih. Pasti kita diminta ngelakuin sesuatu. Ya, kayaknya ya. Setuju. Coba. Selamat datang di acara Mission A. Eits, jangan bingung. Kalian ada di sini tentunya bukan sebuah kebetulan, tapi kalian ada di sini karena suatu tujuan, yaitu untuk melaksanakan misi dari saya. Salam kenal, saya Mr. A dan saya telah memiliki identitas kalian semua beserta orang yang kalian sayangi. Maka, tidak ada alasan bagi kalian untuk mundur dari misi ini. Peserta pertama, Amanda Ardianti. Kok ada namaku? Peserta kedua, Jefferson Johan. Tuh, tahu namaku dari Peserta mana ya? Daniel Zerge Wijaya. Kok tahu namaku? Peserta Tahu keempat, namaku? Tami Fiska Citra. Kok tau namaku? Dan peserta Putu Intan Paramita Marsila Kok Audi bisa ada Dewi. namaku? Mana benar semua lagi? Dalam permainan kali ini, misi kalian adalah untuk mencari sebuah petunjuk berupa selembar kertas putih yang nanti akan menampilkan hal yang harus kalian lakukan. Kertas tersebut akan tersebar di seluruh penjuru gedung ini. Nantinya, kertas itu akan berisikan tentang Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara. Sebelum kalian melanjutkan permainan ini, ada baiknya bagi kalian untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dasar negara Indonesia merupakan hasil pemikiran dari para pendiri negara untuk menciptakan landasan yang kuat bagi berdiri Indonesia yang merdeka. Rumusan dasar negara dimulai dari masa persidangan BPUPKI, di mana BPUPKI tercatat telah melakukan persidangan sebanyak 2 kali. Khususnya pada persidangan pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, terdapat 3 orang yang menyatakan gagasannya mengenai dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Yusril Soekarno, yang menyatakan pendapatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Gagasan yang disampaikan oleh Soekarno bernama Pancasila, di mana Panca berarti 5, dan Sila berarti asas atau prinsip. Setelah melalui berbagai macam proses yang panjang, akhirnya dasar negara berhasil dirumuskan dan dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, dan pada akhirnya diresmikan dan disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 14 Agustus 1945 melalui sidang PPKI. Saya rasa cukup informasi yang saya berikan kepada kalian semua tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Saya tekankan sekali lagi kepada kalian bahwa misi kalian adalah untuk mencari sebuah petunjuk berupa selembar kertas putih yang nanti akan menampilkan hal yang harus kalian lakukan. Jika kalian telah berhasil menemukan kertas itu dan melakukan tugas kalian akan diberikan kartu akses untuk dapat kembali ke tempat ini dan melapor kepada saya. Di belakang Anda, pintu ruangan telah terbuka, dan waktu kalian hanya 15 menit. Siapkan fisik dan mental kalian, karena permainan akan segera dimulai dalam 3, 2, 1. Hahaha. Apakah Anda bisa menjelaskan serta menjabarkan apa hubungan antara Pancasila dengan UUD 1945? Oke, jadi Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu diibaratkan seperti piramida, di mana
puncak dari piramida tersebut atau di atas piramida tersebut itu merupakan Pancasila. Sedangkan piramida itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Jadi bagian paling atas dari piramida tersebut merupakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagian tengah dari piramida tersebut merupakan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan bagian paling bawah dari piramida tersebut merupakan rakyat. Nah, piramida ini itu merupakan ajaran berdasarkan teori dari Stephen Theory, yang mana Pancasila yang menempati posisi paling puncak dari piramida tersebut itu merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu merupakan sesuatu yang harus dicapai, yang harus diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Nah, di bawah Pancasila atau di bagian paling atas dari piramida tersebut itu merupakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu termuat Pancasila pada alinea keempatnya. Nah, di bawah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau di bagian tengah dari piramida tersebut itu merupakan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang mana batang tubuh ini ditempatkan di bawah pembukaan karena batang tubuh harus bersumber dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di bagian paling bawah dari piramida tersebut itu merupakan rakyat. Jadi di sini rakyat ditempatkan di bagian paling bawah dari piramida. Hal ini dikarenakan agar rakyat itu harus berada di bawah Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hal ini dimaksudkan agar rakyat itu tunduk terhadap Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Nah, membahas lebih lanjut mengenai hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945, jadi Pancasila dengan pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945 itu memiliki hubungan yang bersifat formal dan material. Jadi keduanya itu memiliki hubungan yang bersifat formal karena Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Jadi segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara itu pasti harus sesuai dengan nilai Pancasila itu sendiri. Nah, yang selanjutnya keduanya memiliki hubungan yang bersifat material karena seluruh unsur serta pokok kaidah dari Undang-Undang Dasar 1945 itu harus bersumber dari Pancasila. Dan kita semua tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan kaidah hukum bangsa Indonesia. Pancasila yang mana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945 itu memiliki hubungan yang bersifat kausal dan organis. Nah, keduanya ini memiliki hubungan yang bersifat kausal karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan penyebab keberadaan dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, keduanya memiliki hubungan yang bersifat organis karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana di dalamnya terdapat Pancasila dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Anda telah berhasil menyelesaikan misi yang saya berikan. Ambillah. Ini adalah kartu akses untuk Anda. Oke, sekarang harus cepat nih balik ke tempat tadi. Jelaskan implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada aspek politik dan ekonomi. Oke, saya akan mencoba menjelaskan dari aspek politik. Aspek politik itu dituangkan dalam pasal 26, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pasal-pasal yang sudah saya sebutkan tadi, itu merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kedua pokok pikiran ini merupakan landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di Indonesia. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia itu harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita ini. Dan sistem politik yang dikembangkan itu adalah sistem politik yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik. Sekian pembahasan untuk aspek politik. Sekarang saya akan melanjutkan membahas
ke aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi sudah dituangkan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal yang saya sebutkan tadi itu merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Nah, kedua pokok pikiran ini merupakan landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan landasan bagi kehidupan nasional bidang ekonomi di Indonesia. Nah, pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia itu bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berdasar pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Dalam pengembangan ekonomi sendiri itu tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Sistem perekonomian yang berdasar pada Pancasila dan yang hendak dikembangkan dalam pembuatan kebijakan negara itu harus terhindar dari sistem monopoli ataupun sistem lainnya yang dapat berpotensi menimbulkan penderitaan bagi rakyat. Maka, sistem perekonomian yang dianggap paling tepat atau paling sesuai dengan upaya pengimplementasian Pancasila dalam bidang ekonomi adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan rakyat. Mungkin sekian penjelasan implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada aspek politik dan ekonomi dari saya. Luar biasa. Anda telah berhasil menyelesaikan misi yang saya berikan dengan sempurna. Ambillah, ini adalah kartu akses untuk Wah, Anda. aku harus balik sekarang. Jelaskan implementasi Pancasila pada aspek sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Jadi aspek sosial budaya dan juga pertahanan dan keamanan ini juga diimplementasikan pada kebijakan negara. Yang pertama diawali dengan aspek sosial budaya. Pada aspek sosial budaya diimplementasikan Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dan kemudian pasal-pasal yang mengaturnya adalah pasal 29, yaitu mengenai agama. Di sana menegaskan tentang kepercayaan dan juga pastinya mengenai hak asasi manusia dalam kemerdekaan keagamaan. Kemudian pasal 31 dan juga pasal 32 mengenai pendidikan dan juga kebudayaan. Nah, tentang pendidikan dan kebudayaan ini pastinya pasal ini membahas tentang pendidikan itu sendiri, kemudian pengembangan nilai-nilai budaya, serta menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, ketiga pasal tersebut merupakan penjabaran pokok-pokok sila pertama, sila kedua, dan juga sila tiga dari Pancasila, dan juga merupakan landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, serta kebudayaan nasional. Kemudian selanjutnya adalah dalam aspek pertahanan dan juga keamanan. Pada aspek pertahanan dan keamanan ini diimplementasikan seluruh sila dari Pancasila, kelima sila dari Pancasila. Dan pasal-pasal yang mengaturnya adalah pasal 27 ayat 3 mengenai hak dan kewajiban upaya pembelaan negara, serta pasal 30 mengenai pertahanan dan keamanan negara. Nah, dengan kedua pasal tersebut yang mengawali pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan juga keamanan adalah kesadaran bahwa Indonesia itu merupakan negara hukum. Dan seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa seluruh sila Pancasila ini diimplementasikan pada aspek pertahanan dan juga keamanan. Karena aspek ini itu didasarkan untuk mewujudkan pertama, kesejahteraan bagi seluruh manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Itu diimplementasikan sila pertama dan juga sila kedua dari Pancasila. Kemudian untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga negara sebagai persatuan, itu diimplementasikan sila ketiga dari Pancasila. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mewujudkan hak-hak dasar, kesamaan derajat, dan juga kebebasan kemanusiaan. Itu diimplementasikan sila keempat dari Pancasila. Kemudian yang terakhir adalah untuk keadilan dalam hidup masyarakat. Itu sesuai dengan implementasi sila kelima dari Pancasila. Dan itu saja mengenai aspek sosial budaya dan juga pertahanan keamanan. Anda telah berhasil menyelesaikan misi yang saya berikan. Ini adalah kartu akses untuk Anda. Butuhkan ini. Aduh, nih akhirnya ketemu juga nih. Apa nih kertasnya? Isinya apa ya? Oh,
Apa yang dimaksud dengan ideologi dan mengapa ideologi Pancasila begitu penting bagi negara Indonesia? Oke. Oke. Mungkin saya akan menjelaskan dulu apa itu ideologi. Berdasarkan Profesor W. Howard Wiggins, beliau mengatakan bahwa ideologi adalah sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Kemudian ada juga definisi dari Usman dan Alfian. Beliau mengatakan bahwa ideologi adalah suatu sistem nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam, yang dimiliki dan dipegang oleh masyarakat sebagai wawasan dan pandangan hidup mereka. Nah, mungkin kalau dari dua definisi ini masih kurang. Nah, saya akan menyimpulkan definisi ideologi tadi jadi satu. Jadi ideologi adalah suatu sistem nilai, sistem pemikiran, dan sistem kepercayaan bagi rakyat yang menganut ideologi tersebut. Nah, ideologi ini bukan hanya sebagai ucapan belaka, melainkan di dalamnya juga ada cita-cita yang terkandung di dalamnya. Nah, sekarang mungkin saya akan beralih ke topik yang kedua, mengapa ideologi Pancasila itu penting bagi negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ideologi Indonesia itu sejak dahulu sudah menggunakan ideologi yang bermacam-macam. Tapi tentunya setelah diperbincangkan, setelah melihat apakah ada penyimpangan, oh ternyata ideologi yang paling cocok dengan negara Indonesia adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila berarti berdasarkan definisi tadi berfungsi sebagai suatu sistem nilai, sistem pemikiran, dan sistem kepercayaan bagi rakyat Indonesia, dan juga di dalamnya ada metode untuk mencapai cita-cita negara Indonesia tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang dimensi ideologi. Dimensi ini bertujuan untuk menilai apakah suatu ideologi itu bagus atau tidak, kuat atau tidak. Dimensi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada dimensi realita. Ini mencakup pertanyaan tentang apakah suatu ideologi tersebut memiliki nilai-nilai yang mengakar dalam kehidupan masyarakat atau cuma dihafalkan saja. Nah, yang kedua itu ada dimensi idealisme. Ini mencakup pertanyaan tentang apakah ideologi tersebut mengandung nilai-nilai idealisme, mengandung harapan tentang masa depan yang lebih cerah. Yang ketiga, ada dimensi fleksibilitas. Ini mencakup pertanyaan tentang apakah suatu ideologi itu memiliki keluasan dalam dirinya untuk mengalami perubahan, tentunya yang relevan tentang dirinya itu. Dan nilai-nilai yang mengalami perubahan itu harus sesuai dengan nilai awal ideologi tersebut. Ya, mungkin ini saja ya yang saya jelaskan dari kertas ini. Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan misi yang saya berikan. Ini adalah kartu akses untuk Anda kembali. Oh, apa nih? Oh, ini kartu akses untuk pulang tadi ya? Oke. Aku harus pulang lagi nih. Aku harus pulang ke tempat tadi. Oke. Mengapa Indonesia menerapkan ideologi Pancasila dan bukan liberalisme, komunisme, dan agama? Oke. Nah, untuk menjawab soal ini, mungkin saya akan melakukan perbandingan antara ideologi-ideologi tersebut dengan ideologi Pancasila. Sehingga nanti akan diketahui mengapa Indonesia lebih memilih ideologi Pancasila. Yang pertama, saya akan membahas mengenai ideologi liberalisme. Nah, ideologi ini berbasis nilai individu. Jadi, dan Pancasila sendiri dia berbasis nilai Pancasila. Lalu liberalisme itu dia mengandung nilai-nilai kebebasan individu. Sedangkan Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan, dan persatuan. Lalu liberalisme ini dia mengutamakan nilai-nilai kebebasan individu. Sedangkan Pancasila menganut paham integralistik, yaitu paham yang mengutamakan manusia sebagai makhluk sosial dan individu. Lalu liberalisme itu bersifat sekuler. Sekuler di sini adalah memisahkan negara dengan agama. Liberalisme ini dia membebaskan rakyatnya untuk tidak beragama maupun beragama. Dan Pancasila di sini dia membebaskan rakyatnya untuk beragama, tapi harus sesuai dengan sila pertama kita. Lalu liberalisme juga di sini membolehkan rakyatnya untuk dapat menilai atau mengkritik suatu agama. Sedangkan Pancasila di sini tidak membolehkan hal itu karena sesuai dengan sila pertama kita harus menghargai setiap agama di Indonesia. Lalu liberalisme ini juga ingkar terhadap dimensi sosial. Dimensi sosial di sini adalah tanggung jawab pribadi atas kepentingan umum.
Nah, Pancasila tidak ingkar terhadap tanggung jawab tersebut. Lalu terakhir ada liberalisme, itu menciptakan sistem ekonomi kapitalisme. Ideologi berikutnya yang akan saya bahas adalah ideologi komunisme. Nah, ideologi ini tuh berbasis nilai kebersamaan. Individu tidak terlalu penting tapi kelompoklah yang harus diutamakan. Nah, Pancasila tidak melupakan nilai kebersamaan tersebut, tapi Pancasila tidak melupakan mengenai nilai kemanusiaan dan keadilan. Lalu komunisme ini dia tidak menghormati manusia sebagai individu, sedangkan Pancasila menghargai manusia sebagai makhluk sosial dan individu. Lalu komunisme ini lazimnya bersifat ateis, yaitu tidak percaya dengan Tuhan. Nah, seperti kita ketahui bahwa Indonesia lekat dengan agama, sehingga Indonesia tidak dapat lepas dari agama, dan Indonesia tidak cocok dengan komunisme ini. Lalu komunisme ini dia bersifat totaliter, jadi menutup diri akan alam pikiran atau pandangan lain. Nah, komunisme ini juga menuntut rakyatnya untuk bersikap tertutup dan dogmatis, jadi menurut dan tidak boleh mengkritik sama sekali. Lalu yang terakhir adalah sistem ekonomi sosialisme. Lalu ideologi berikutnya ada ideologi agama. Jadi di sini sistem nilai aspek kehidupan, lalu urusan negara dan pemerintahan itu dia bergantung pada satu agama yang diresmikan. Hukumnya juga menurut pada hukum tersebut. Nah, di sini Pancasila tidak melakukan hal seperti itu. Karena di Indonesia ini ada 6 agama di Indonesia dan tidak mungkin hanya satu yang diistimewakan. Itu sebabnya Pancasila tidak mengistimewakan satu agama pun. Nah, dari tadi kita telah membahas mengenai agama, dan agama. Nah, kenapa agama begitu penting di Indonesia? Karena sejak purbakala hingga pintu masa kemerdekaan Indonesia mendapat banyak pengaruh agama lokal. Nah, kuatnya paham mengenai keagamaan dalam fondasi kebangsaan Indonesia kita ini membuat para pendiri bangsa kita atau the founding father itu tidak dapat membayangkan bagaimana Indonesia tanpa Tuhan. Nah, kesadaran ini dapat kita temui di pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 ketika membahas ideologi negara. Lalu, untuk memantapkan posisi Pancasila di Indonesia ini, maka Pancasila harus mengisyaratkan mengenai akan adanya Tuhan milik semua orang dan milik semua agama. Lalu, Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak terbagi. Nah, pengertian ini tuh sama dengan pengertian yang ada di agama-agama di Indonesia. Lalu, sekularisme dan pemisahan agama itu telah didefinisikan di dalam Pancasila. Jadi, Pancasila tidak menjelaskan secara jelas mengenai sekularisme dan pemisahan agama. Lalu, seperti yang tadi sudah dikatakan, Pancasila tidak mengistimewakan satu agama pun. Nah, karena persamaan pengertian Tuhan menurut Pancasila dan agama-agama di Indonesia, maka dapat dikatakan agama dan Pancasila dapat diaplikasikan secara bersamaan dan saling mendukung. Agama dapat mendorong pengaplikasian Pancasila, dan Pancasila dapat memberikan ruang gerak seluas-luasnya untuk usaha pengamalan, penghayatan, dan pemahaman mengenai agama. Sekian jawaban dari saya. Nah, sekarang ngapain ya? Anda telah berhasil Kok ada suara? melakukan misi yang saya berikan dengan sangat baik. Ini adalah akses Anda. Sekarang harus kesana, sekarang udah jam segini. Selamat, kalian telah berhasil menyelesaikan misi yang saya berikan. Bagaimana? Apakah misi sulit bagi kalian? Dari misi ini, kita dapat belajar bahwa dengan ada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dapat memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Di antaranya, memberikan gambaran terhadap cita-cita bangsa, menciptakan kebersamaan dalam Bhinneka Tunggal Ika, dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat untuk mencapai cita-cita bangsa. Jika kalian mengetahui contoh penerapan dari nilai ideologi Pancasila, kalian dapat melihat ada berbagai macam aksi sosial yang telah terjadi di Indonesia. Satu contohnya adalah aksi pemberian bantuan untuk korban erupsi Gunung Semeru. Seperti yang kita ketahui, bahwa korban erupsi Gunung Semeru saat itu terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke tempat yang aman. Hal ini mendorong masyarakat Indonesia untuk saling membantu dan meringankan beban dari para korban. Aksi seperti ini menjadi contoh bagi kita untuk dapat melaksanakan nilai ideologi Pancasila ke depannya dengan lebih baik lagi. Meskipun sudah banyak masyarakat Indonesia yang berhasil menerapkan nilai ideologi Pancasila, sayangnya masih ada saja oknum yang belum dapat melaksanakan nilai ideologi Pancasila ke depannya dengan lebih baik lagi. Seperti pada kasus Heri Wirawan, seorang guru pesantren yang telah memperkosa belasan santriwatinya. Kasus ini sempat menghebohkan publik, sebab pelaku melakukan pelecehan, merayu, menggoda, dan mengiming-imingi dengan dalih ajaran agama kepada para korbannya untuk dapat memenuhi nafsu pribadinya.
Hal seperti ini menjadi gambaran bagi kita bahwa masih ada saja masyarakat Indonesia yang belum dapat melaksanakan nilai-nilai ideologi Pancasila. Maka dari itu, masyarakat Indonesia harus melaksanakan nilai-nilai instrumental ideologi Pancasila ke depannya, yaitu taat terhadap nilai dan ketentuan yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pasal yang ada di dalamnya. Sekarang, kalian semua akan saya bebaskan dan kalian dapat kembali ke rumah kalian masing-masing dengan catatan kalian harus menerapkan apa yang kalian dapatkan pada permainan kali ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat, dan sampai jumpa di misi kalian berikut. Hahaha.